warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Suci Amalia Sudirman dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NPM 1908260043. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PPOK pada video saya kali ini. Yang pertama, definisi PPOK. Jadi PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronik atau biasa disebut dengan PPOK, merupakan penyakit yang disebabkan oleh proses inflamasi kronik pada paru sehingga menimbulkan gangguan aliran udara pernapasan dan destruksi permanen pada jaringan paru. Nah, proses inflamasi kronik pada paru akan menyempitkan lumen saluran pernapasan serta mengurangi kapasitas recoil paru. Nah, untuk etiologinya, jadi pada pada PPOK ini sendiri, etiologi penyakitnya adalah inflamasi kronik pada saluran napas. Inflamasi ini dapat terjadi akibat paparan asap rokok, polusi udara, ataupun defisiensi alfa 1 antitripsin. Nah, untuk faktor resiko dari PPOK ini sendiri adalah seperti yang udah saya sebutkan di atas, paparan asap tembakau merupakan faktor resiko paling signifikan dari PPOK. Semakin lama seseorang terpapar dan semakin banyak paparannya, semakin tinggi pula resiko PPOK-nya. PPOK juga lebih rentan timbul pada orang dengan penyakit saluran napas kronis seperti asma. PPOK juga lebih beresiko timbul pada pekerja yang mengalami paparan debu atau bahan kimia di tempat kerjanya. Paparan asap dari pembakaran bahan bakar untuk memasak ataupun paparan polutan. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang patofisiologi dari penyakit PPOK ini atau disebut penyakit paru obstruktif kronik, disingkat dengan PPOK. Nah, jadi untuk patofisiologinya itu sendiri didasari oleh inflamasi kronik yang melibatkan saluran napas jaringan parenkim paru atau keduanya. Jadi patofisiologi yang melibatkan saluran napas pada PPOK baik tipe bronkitis kronik maupun emfisema adalah mekanisme inflamasi kronik. Inflamasi kronik tersebut terutama ditandai dengan keterlibatan sel limfosit T, CD8 positif, CD68 positif, monosit dan makrofag, serta neutrofil di saluran napas. Secara histopatologi didapatkan adanya metaplasia pada sel goblet, di hiperplasia kelenjar trakealis dan bronkialis, fibrosis, serta adanya penurunan potensi saluran napas pada level parenkim paru. PPOK tipe emfisema memberi dampak kerusakan permanen irreversibel pada struktur bronchiolus terminalis seperti pada bronchiolus respiratorius, alveolaris, dan alveoli. Disebut asinus paru. Iritan berupa asap rokok atau asap polutan lain akan melepaskan berbagai oksidan dan protease dalam jumlah yang tinggi. Hal ini juga menyebabkan destruksi elastin pada saluran pernapasan dan jaring paru. Destruksi elastin ini yang akan menyebabkan paru kehilangan kemampuan elastis recoil. Hilangnya elastis recoil pada paru berpengaruh pada terjebaknya udara yang telah diinhalasi sehingga menyebabkan barrel case. Nah, ini patofisiologinya yang sudah saya jelaskan.
Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan CMD-nya terlebih dahulu. Jadi pada CMD ini yang pertama kita harus melakukan anamnesis. Nah, untuk anamnesis pada pasien PPOK perlu difokuskan untuk mengidentifikasi faktor risiko termasuk riwayat merokok aktif atau pasif, deskripsi batuk dan adanya penyakit penyerta seperti asma. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, pada pemeriksaan fisik perlu diperhatikan keadaan umum dan tentunya pemeriksaan torak. Pasien dengan PPOK akan memiliki tanda hipoksemia kronik seperti sianosis dan clubbing pinjer. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, terdapat banyak modalitas pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis PPOK. Namun yang dapat mengkonfirmasi adalah pemeriksaan yang mengevaluasi fungsi paru, yakni spirometri. Pemeriksaan penunjang lain yang biasa dilakukan untuk mengkonfirmasi PPOK adalah pemeriksaan walk test dalam 6 menit, pemeriksaan penunjang laboratorium, serta pemeriksaan radiografi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komplikasinya. Jadi, komplikasi pada PPOK ini adalah kejadian kardiovaskular sering terjadi pada pasien dengan PPOK. Selain itu, PPOK juga sering ditemukan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Mekanisme yang menghubungkan keduanya mencakup adanya disfungsi vaskular, aktivasi neurohumoral, inflamasi sistemik, dan hiperinflasi. Inflamasi sistemik pada PPOK telah dikaitkan dengan terjadinya aterosklerosis. Nah, ini komplikasinya. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang tata laksananya ya. Nah, untuk tata laksananya itu yang pertama nama obat, terus itu nama obatnya salbutamol, sediaannya MDI 2 pup setiap 4 sampai dengan 6 jam, tidak boleh melebihi 12 pup dalam 24 jam. Nah, sediaan larutan nebulizer 2,5 mg bila diperlukan 2 sampai 3 kali dalam 24 jam atau 1,25 mg hingga 5 mg setiap 4 sampai dengan 8 jam bila diperlukan. Nah, sediaan tablet 4 mg setiap 12 jam dapat dinaikkan menjadi 8 mg setiap 12 jam, tidak boleh melebihi 32 mg dalam 24 jam. Nah, kemudiannya juga lanjut dengan terapi simptomatis. Jika terjadi infeksi, maka boleh diberikan antibiotik sesuai bakteri yang menginfeksinya. Untuk tata laksananya seperti itu. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang edukasi. Nah, jadi pada penyakit ini, edukasi pada penyakit paru obstruktif kronik yang paling penting adalah untuk berhenti merokok dan menghindari paparan polutan seperti asap dan debu. Sampaikan bahwa PPOK tidak dapat sembuh sempurna seperti sedia kala, namun keluhan dapat dikendalikan dengan pengobatan dan kerja sama pasien. Nah, ini referensi yang saya dapatkan.